Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita berada pada bab 51-60. Tetap semangat, selamat bersantai. Bab 51, dengung-dengung. Suara mendengung halus keluar dari kedalaman hutan yang gelap. Namun, itu membuat ekspresi Mu Chen langsung berubah. Meskipun Black Airy Swamp penuh dengan bahaya dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian, ada hal lain di Black Airy Swamp yang akan menyebabkan ekspresi orang berubah. Itu adalah binatang spiritual tingkat rendah yang disebut Devouring Spirit Bee. Binatang spiritual ini hanya seukuran telapak tangan dan kekuatannya telah mencapai tingkat tahap awal tahap gerakan spiritual. Namun, siapapun yang telah memasuki Black Airy Swamp akan tahu betapa menakutkannya jika mereka bertemu dengan Devouring Spirit Bee di Black Airy Swamp. Dengan kekuatan Devouring Spirit Bee, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya jika mereka bertemu dengan satu Devouring Spirit Bee. Namun, sayang sekali mereka tidak akan bergerak sendirian. Setiap kali mereka pindah, akan ada puluhan ribu dari mereka. Mereka seperti awan hitam yang menyapu daerah itu. Setiap binatang spiritual, bahkan jika itu adalah binatang spiritual tingkat menengah yang sebanding dengan fase akhir tahap rotasi spiritual, akan langsung berubah menjadi tulang kemanapun mereka pergi. Di Black Airy Swamp, jika mereka bertemu dengan kawanan Devouring Spirit Bee, bahkan High Rank Spiritual Beast harus mundur untuk sementara. Ayah, oleh karena itu, ketika Mu Chen mendengar suara mendengung halus, jantungnya langsung melonjak dan dia buru-buru berteriak dengan suara rendah, "Cepat, ada segerombolan lebah roh pemakan." Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya berubah. Sedikit kejutan melintas di mata mereka. Dia segera membuat keputusan dan melambaikan tangannya, "Cepat, ayo tinggalkan tempat ini." Saat suaranya jatuh, dia memimpin dan bergegas menuju arah lain dari Black Airy Swamp. Dia tidak lagi peduli untuk bertarung melawan Liu Qingtian dan yang lainnya. Jika mereka terjerat oleh gerombolan Devouring Spirit Bee, bahkan jika dia bisa melarikan diri, orang-orang Mu teritori akan menderita banyak korban. Kepergian mereka yang tiba-tiba menyebabkan pihak wilayah Liu tertegun sejenak. Liu Qingtian mengerutkan kening dan ekspresinya segera berubah. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. "Ini adalah kawanan lebah roh pemakan. Ayo pergi." Liu Qingtian juga berteriak dengan suara rendah. Dia tidak segan-segan memimpin anak buahnya ke arah lain. Jelas bahwa mereka juga tahu betapa sulitnya berurusan dengan gerombolan Devouring Spirit Bee. Dua kelompok orang yang berada di belati ditarik beberapa saat yang lalu sekarang buru-buru mundur. Suasana seperti itu langsung menghilang. Saat mereka buru-buru mundur, awan hitam yang tampaknya tak berujung dengan cepat menyapu dari kedalaman hutan gelap. Suara berdengung terdengar, bahkan menyebabkan udara bergetar. Gemuruh, saat awan hitam menyapu, tanah di ruang kosong tiba-tiba bergetar. Seekor binatang spiritual hitam seperti tikus buru-buru menggali dan mencoba melarikan diri. Namun, kecepatan awan hitam itu jelas sedikit lebih cepat. Mereka terbang melewati binatang spiritual hitam, diikuti oleh raungan sedih yang tergesa-gesa, yang dengan cepat menghilang. Awan hitam menyapu, meninggalkan satu set tulang putih mengerikan berlumuran darah. Pada saat ini, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat bahwa di dalam awan hitam, sebenarnya ada lebah hitam seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Mulut lebah ini dipenuhi taring ganas dan darah segar masih menetes dari taringnya. Orang-orang wilayah Liu dan wilayah Mu dengan cepat mundur. Namun, mereka masih meremehkan kecepatan Devouring Spirit Beast. Dalam beberapa napas pendek, awan hitam besar menyebar. Kedua belah pihak memiliki lusinan orang yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan tersedot ke dalam awan hitam. Kemudian, jeritan sengsara terdengar. Mungkin karena darah segar yang menghasut pembunuhan itu, gerombolan Devouring Spirit Bee tidak segera mundur. Sebaliknya, mereka terpecah menjadi semburan hitam dan dengan cepat bergegas menuju dua kelompok orang yang melarikan diri. Menghindari, ketika Mu Feng melihat semburan hitam bergegas ke arah mereka, dia buru-buru berteriak. Rombongan langsung terpecah menjadi dua dan terpisah jauh satu sama lain. Kemudian, mereka melihat semburan hitam yang ganas dan mengertakkan gigi. Mereka tidak berani melewatinya dengan mudah. Mu kecil, ketika Zhou Ye melihat Mu Chen juga terpisah dari mereka, wajahnya sedikit berubah. Dia ingin dengan paksa melewati semburan hitam yang dibentuk oleh kawanan Devouring Spirit Bee, tapi dia dihentikan oleh Mu Feng. "Jangan khawatir, anak laki-laki itu tidak selemah yang kamu pikirkan. Selain itu, Duan Tua dan yang lainnya mengikutinya. Pertama-tama kita harus menghindari kawanan lebah roh pemakan. Dia tahu di mana harus bertemu dengan kita." Mu Feng melirik sosok yang dipisahkan oleh semburan hitam dan berkata. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Meski Mu Chen masih muda, penampilannya selalu membuat orang merasa nyaman. Meskipun Black Airy Swamp sangat berbahaya, dengan kehati-hatian Mu Chen, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Mu Feng melambaikan tangannya dan dengan cepat membawa orang-orang di belakangnya ke dalam hutan. Mereka menghindari kawanan Devouring Spirit Bee yang sangat ganas. Sungguh sial, di sisi lain dari toren hitam,
Mu Chen melihat bahwa mereka dipisahkan dan menggeleng tak berdaya. Namun, terbukti bahwa dia tidak berani dengan paksa melewati semburan yang dibentuk oleh gerombolan Devouring Spirit Bee. Dia tidak ragu dan segera melarikan diri ke arah lain. Saat ini, dia harus menjauh dari hal-hal berbahaya ini. Tuan muda, berhati-hatilah. Old Duan membawa beberapa orang dan mengikuti di belakang Mu Chen. Sekarang mereka terpisah, dia harus melindungi Mu Chen dengan baik. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada yang terakhir, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Mu Feng. Mu Chen menganggukkan kepalanya, matanya melirik ke belakang dan matanya menjadi dingin. Ini karena dia melihat semburan hitam menuju langsung ke arah mereka. Ayo cepat, Mu Chen berteriak rendah dan energi spiritual hitam pekat memenuhi tubuhnya. Dia dengan cepat mendorong kecepatannya ke ekstrim. Jika mereka dikelilingi oleh kawanan Devouring Spirit Bee, maka mereka akan benar-benar mati. Duan Wei dan yang lainnya juga menyadari bahaya itu dan dengan cepat mengikuti di belakang Mu Chen. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun kecepatan mereka tidak lambat, gerombolan Devouring Spirit Bee lebih cepat. Mereka bisa merasakan bahwa gerombolan Devouring Spirit Bee yang mengejar mereka perlahan mendekati mereka. Brengsek, Duan Wei juga memperhatikan situasinya dan langsung mengutuk. Dia segera menggertakkan giginya dan berbalik untuk menghentikannya. Paman Duan, jangan impulsif. Namun, saat Duan Wei hendak berbalik, dia tiba-tiba ditangkap oleh Mu Chen. Kemudian, yang terakhir menunjuk dan berkata, mereka sepertinya sudah menyerah. Duan Wei terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa kawanan Devouring Spirit Bee tiba-tiba menghentikan pengejaran mereka. Mereka berdengung dan berputar-putar. Kemudian, mereka dengan cepat menyapu ke arah barat laut. Mu Chen sedikit heran saat melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya. Samar-samar, dia sepertinya mendengar peluit samar datang dari jauh. Peluit yang sangat samar dan aneh ini sepertinya tidak dibuat oleh gerombolan Devouring Spirit Bee. Mungkinkah kawanan Devouring Spirit Bee sedang dikendalikan oleh seseorang? Pikiran yang agak mengejutkan tiba-tiba terlintas di benak Mu Chen. Peluit semacam ini sepertinya tidak diproduksi secara alami. Tuan muda, hal-hal ini akhirnya mundur. Ayo cepat dan bertemu dengan Tuan Domain dan yang lainnya. Duan Wei menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka akhirnya melarikan diri dari kawanan Devouring Spirit Bee. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya sedikit berkilat. Segera setelah itu, dia dengan lembut berkata, Paman Duan, mari ikuti kawanan Devouring Spirit Bee dan lihatlah. Ketika Duan Wei mendengar ini, dia langsung terkejut. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, Tuan muda, ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, kami tidak akan mendekati mereka. Kami hanya akan mengikuti dan melihat-lihat. Jika ada masalah, kami akan segera mundur. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika gerombolan Devouring Spirit Bee ini dikendalikan oleh seseorang, mungkinkah ada faksi lain yang tahu tentang Jiu Yusparo? Ketika Duan Wei melihat desakan Mu Chen, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah kalau begitu, kita akan mengikuti dan melihatnya. Namun, jika ada perubahan, saya akan segera membawa Tuan muda pergi. Terima kasih banyak Paman Duan. Mu Chen tersenyum. Tanpa ragu, dia segera mengikuti. Ketika Duan Wei melihat ini, dia buru-buru membawa anak buahnya dan mengikuti dari dekat. Kawanan Devouring Spirit Bee sangat cepat. Untungnya, Mu Chen juga dengan hati-hati mengikuti dari kejauhan. Selain itu, awan hitam terlalu mencolok. Karena itu, di sepanjang jalan, dia tidak kehilangan jejak mereka. Saat dia mengikuti dari dekat, ekspresi Mu Chen menjadi semakin bingung. Itu karena suara seruling yang sangat samar menjadi semakin jelas. Tuan muda, lebah roh pemakan itu telah berhenti. Duan Wei dengan gugup melihat ke kejauhan dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia juga mengangkat pandangannya. Dia melihat baskom kecil di depannya. Di cekungan, ada bukit hitam kecil. Di atas bukit, ada pohon hitam yang aneh. Pohon hitam itu padat dengan Devouring Spirit Beast. Suara seruling yang agak aneh sepertinya berasal dari sini. Namun, suara itu terlalu redup. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan hati-hati, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Tatapan Mu Chen dengan hati-hati menyapu seluruh area. Namun, dia tidak mendeteksi keberadaan bahkan setengah sosok. Hal ini menyebabkan dia menjadi agak bingung. Mungkinkah dia salah menilai? Alis Mu Chen terjalin erat. Tatapannya kemudian beralih ke pohon hitam. Tatapannya perlahan bergerak ke atas. Akhirnya, ketika pandangannya menyapu bagian atas pohon, pupil matanya sedikit menyusut. Di sana, dia melihat sosok abu-abu yang samar-samar terlihat. Apakah memang ada seseorang di sini? Bab 52. Tatapan micir Mu Chen terpaku erat di atas pohon hitam. Di tempat itu, samar-samar dia bisa melihat bayangan abu-abu. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia merasa ada yang tidak beres. Bayangan abu-abu itu tidak mengungkapkan sedikit pun kemanusiaan. Apa sebenarnya itu? Mu Chen mengerutkan alisnya. Paman Duan,
aku perlu merepotkanmu dengan sesuatu. Mata Mu Chen berkedip sesaat sebelum dia berkata dengan lembut. Instruksi apa yang dimiliki Tuan Muda? Duan Wei segera menjawab. Mu Chen mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Duan Wei. Ketika yang terakhir mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan wajahnya menjadi agak pucat. Tuan Muda, ini terlalu berbahaya. Duan Wei dengan sungguh-sungguh menyarankan. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen ingin melakukan hal yang berbahaya. Ini adalah sarang dari Devouring Spirit Beast. Jika mereka dikepung, tidak akan ada jalan keluar. Paman Duan, aku tahu apa yang harus dilakukan. Percayalah padaku, kata Mu Chen dengan lembut. Wajah pemuda itu sangat serius. Mata hitamnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk bermain-main. Sebaliknya, ada kilatan ketenangan. Ketika Duan Wei melihat desakan Mu Chen, dia hanya bisa tertawa pahit. Kemudian, dia melambai pada beberapa orang di sampingnya dan segera pergi. Ketika Mu Chen melihat mereka pergi, dia juga sedikit berjongkok dan menyembunyikan tubuhnya di semak-semak. Tatapannya terpaku erat pada pohon hitam raksasa itu. Approximately 10 minutes after Duan Wei and the rest left, some movements could be heard from afar. A dozen spirit beasts were driven out of the forest and were fleeing in this direction. Bas, the silence was broken by the dozen spirit beasts. Countless scarlet lights lit up and the air trembled for a moment. A buzzing sound immediately rang out. Countless devouring spirit beasts surged up and transformed into black cloud that swept toward the spirit beasts. Roar! Only then did the fleeing spirit beasts realize the danger in front of them. They immediately roared and turned around to flee while the black cloud quickly chased after them. As the devouring spirit beasts completely left, the giant black tree also became bare. Although there were still some left, without the advantage of numbers, these devouring spirit beasts were not a concern. Mu Chen's figure instantly dashed out and headed straight for the giant black tree. With a tap of his foot, he dashed toward the top of the tree like an agile monkey. Along the way, some devouring spirit beasts came to disturb him, but they were easily dealt with by him. Mu Chen's speed was extremely quick. In the short span of a dozen breaths, he had already leapt to the top of the tree. The top of the tree was a little spacious, but it was exceptionally well hidden. Branches and leaves stretched out, concealing all the secrets within. Because time was of the essence, Mu Chen did not dare to tarry. His gaze immediately turned toward the interior of the treetop, only to see a figure seated in the overgrown weeds. However, this figure did not have the slightest trace of a human, because it was only a skeleton. On its surface was a tattered grey robe. Mu Chen was a little surprised as he stared at the skeleton on the treetop. He carefully approached it, and only when he did not see any changes did he quietly sigh in relief. As he approached the skeleton, he discovered that half of the skeleton's body was charred black. Under that charred black color, even the bones show signs of weathering. This skeleton seemed to have suffered an extremely heavy injury when it was alive. Mu Chen's gaze swept across and suddenly stopped in front of the skeleton. There seemed to be some blurry white stare. With a wave of his sleeve, he swept away the withered leaves and focused his gaze on it. My name is Tian Chong, from the Spirit Insect Clan. While traveling here, I coincidentally found traces of the Jiuyu Sparrow. Great surged in my heart, and I tried to obtain it. After exhausting all my efforts, I finally obtained it. Only when I obtained it did I discover. The words at the back started to turn blurry, but toward the back, Mu Chen saw an extremely deep head wound. This caused him to be stunned as his heart turned slightly cold. So it turned out that this person had also found traces of the Jiuyu Sparrow. Furthermore, he seemed to have almost succeeded. However, at the last moment, there seemed to be an unforeseen event. Spirit Insect Clan, Mu Chen muttered to himself. He had vaguely heard that this seemed to be a rather unique clan in the Great Thousand Worlds. They were able to control tens of thousands of insects in the world, and others called them Spirit Insect Masters. These people had mysterious methods and were rather difficult to provoke. He never imagined that he would actually die here. Mu Chen pondered for a while, before suddenly casting his gaze toward the other hand of the skeleton. On the other hand, he saw that there was a rolling long black flute. On the flute, there were numerous insect patterns carved on it. Every time a breeze blew over and poured into the black flute, a faint flute sound would be emitted. This thing, call it be the Spirit Insect Flute. Mu Chen fell into deep thought. It was said that the Spirit Insect Masters all had a Spirit Insect Flute that could be used to control the spirit insects that they had cultivated. Call this black flute be this object. So the faint flute sound that he heard was emitted by the wind that poured into the Spirit Insect Flute. Looks like the reason these devouring spirit beasts were attracted here to build their nest was also because of this flute sound. Mu Chen was slightly enlightened.
Soon after, he let out a cry of praise. These spirit insect masters also had so many unique methods. Senior, since you're dead, I'll help you inherit this item. Mu Chen slightly bowed toward the skeleton and carefully took the black flute. If he had not guessed wrongly, the spirit insect flute should be able to attract the devouring spirit beast. However, he did not dare to say it carelessly. After all, he was not a spirit insect master. If he really attracted the devouring spirit beast, he would not be able to control them. At that time, he might even find himself in trouble. Of course, even so, it was impossible for Mu Chen to return empty-handed. If he left this object here, it would sooner or later be eroded by the passage of time. It would be a waste of God's gift. If he kept it, it might be of some use. After keeping the spirit insect flute, just as Mu Chen was about to leave, he suddenly caught a glimpse of a light flashing past the skeleton's grey clothes. He hesitated for a moment before bowing to the skeleton. Only then did he touch the tattered grey clothes. Due to the passage of time, when Mu Chen's finger touched the grey clothes, the latter instantly turned into ashes and fell. Then, two transparent bottles appeared under the skeleton. These bottles were obviously not made of ordinary materials. Even after so many years, they were still perfectly preserved. Mu Chen picked up the two bottles. Inside the bottles was a kind of black liquid. He did not know what it was used for. He slightly muttered to himself as he carefully opened the cap. Immediately, a strange fragrance drifted out from within. Buzz. Just as this strange fragrance was emitted, Mu Chen suddenly felt the giant black tree shake for a moment. Then, he saw many devouring spirit beasts burrowing out from the tree trunk and charging toward the top of the tree with scarlet eyes. Upon seeing this, Mu Chen was also startled. He hurriedly covered the bottle cap and quickly kept it into his mustard seed bracelet. This fragrance seemed to have a fatal attraction to the devouring spirit beast. He can't stay here any longer. When Mu Chen saw that he had caused a commotion, he did not dare to stay any longer. The spirit beast that Duan Wei and the rest were chasing would obviously not be able to hold off the devouring spirit beast for long. If he did not leave now and was surrounded by the devouring spirit beast, he would not be able to escape even if he wanted to. Terima kasih, tetua. Mu Chen menangkupkan tinjunya ke arah kerangka itu. Tanpa tinggal lebih lama lagi, dia dengan gesit melompat ke pohon hitam raksasa dan dengan cepat melarikan diri ke dalam hutan. Mu Chen melewati hutan dan baru saja akan berhenti dan menunggu Duan Wei dan yang lainnya menyusul. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menyapu kepalanya. Terkejut, ujung kakinya menyentuh tanah dan sosoknya melesat ke belakang. Siapa? Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat batang pohon di depannya. Di sana, sosok yang akrab berdiri dengan tangan disilangkan dan dengan acuh tak acuh menatapnya. Itu sebenarnya Liu Mubai. Di sisi lain, mata Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan lemah, tampaknya kamu benar-benar beruntung. Kamu dapat menemukan hal-hal baik kemanapun kamu pergi. Apa yang kamu dapatkan di puncak pohon? Serahkan. Petik 2. Bab 53. Di bawah naungan pepohonan, Mu Chen menatap Liu Mubai, yang menatapnya dari atas. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Tampaknya orang-orang Liu teritori tersebar oleh devouring spirit beast sebelumnya. Melihat situasi ini, sepertinya pria ini juga secara samar merasakan suara siulan halus dan mengikutinya. Sayangnya, reaksinya terlalu lambat dan Mu Chen memimpin. Adapun kata-kata Liu Mubai yang ingin dia menyerahkan barang itu, dia hanya tersenyum lembut. Sudut mulutnya samar-samar memiliki lengkungan mengejek. Ini bukan Akademi Spiritual Utara. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa mengenali kenyataan. Menurutku dengan kepribadianmu, kamu tidak akan menjadi tipe idiot yang hanya akan bertarung secara membabi buta. Ketika Liu Mubai melihat bahwa Mu Chen tidak peduli dengan kata-katanya, sedikit kegelapan melintas di matanya saat dia perlahan berkata. Aku bahkan tidak takut Suetu mengejarku. Liu Mubai, kamu pikir kamu siapa? Mu Chen tersenyum dan berkata. Suetu yang bodoh itu pasti kurang beruntung bertemu dengan naga panter bertanduk perak di bidang spiritual utara, kan? Keberuntungan Anda cukup baik untuk dapat menghadapi hal seperti itu. Mata Liu Mubai mengandung sedikit ejekan. Sebenarnya, setelah kejadian itu, mereka telah menyelidiki sedikit dan menemukan beberapa jejak pertempuran di wilayah naga panter bertanduk perak. Ada juga pakaian robek Suetu. Ini membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen bisa kabur dari Suetu. Jadi, apa hubungannya denganmu bahwa Suetu mati di tangan naga panter bertanduk perak? Kau benar-benar naif menggunakan ini untuk menakutiku. Petik 2. Liu Mubai mencibir. Mereka cukup banyak menyimpulkan apa yang terjadi hari itu. Namun, mereka hanya melihat kemunculan Silver Horn Panther Dragon sebagai sebuah kebetulan.
Mereka tidak pernah mengira bahwa ini adalah cara seorang pemuda untuk membawa Sue Tu ke jalan buntu. Mu Chen tersenyum. Dia tidak cukup pemarah untuk berdebat dengan Liu Mubai. Dia menyukai orang-orang yang menganggap mereka pintar. Sekarang, apakah kamu berencana untuk menyerahkan barang itu? Liu Mubai mengulurkan tangannya lagi. Namun, kali ini, ada kedipan samar energi spiritual di telapak tangannya. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bang! Saat Mu Chen menggelengkan kepalanya, mata Liu Mubai menjadi sangat dingin. Sosoknya langsung menerkam seperti burung elang yang menerkam mangsanya. Energi spiritual melonjak di telapak tangannya dan meledak ke arah Mu Chen tanpa ampun. Mu Chen memasukkan ujung kakinya ke daun yang layu dan mengangkatnya. Daun-daun layu yang memenuhi langit menari saat sosoknya mundur dengan cepat. Bang! Energi spiritual merah menyala menyapu dan langsung menghancurkan daun layu di langit. Tubuh Liu Mubai seperti kilat dan tangannya seperti cakar elang. Energi spiritual merah menyala memancarkan fluktuasi menyala dan langsung menuju ke dada Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat betapa kejamnya serangan Liu Mubai, matanya menjadi dingin. Di tinjunya, aura gelap dan tajam tiba-tiba muncul dan segel kematian tanpa batas muncul. Dia memukul keluar, segel kematian tanpa batas melintas di permukaan tinju Mu Chen. Di bawah keterikatan kekuatan roh hitam pekat, itu dipenuhi dengan fluktuasi yang mendominasi. Dong, tinju Mu Chen bertabrakan dengan cakar elang tajam Liu Mubai. Suara teredam terdengar dan gelombang energi spiritual yang terlihat menyebar. Daun-daun layu di bawah kaki mereka semuanya tertiup angin. Sosok Mu Chen juga sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Matanya dingin saat dia menatap Liu Mubai. Kekuatan orang ini benar-benar telah mencapai tahap rotasi spiritual. Fase akhir tahap gerakan spiritual. Tubuh Liu Mubai juga sedikit gemetar dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Terakhir kali Mu Chen bertarung dengan Liu Yang, dia baru saja mencapai fase tengah tahap gerakan spiritual. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kultivasi ini benar-benar tidak lambat. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah bahwa Mu Chen benar-benar mampu bertukar serangan langsung dengannya. Meskipun Mu Chen tidak berada di atas angin, itu sudah sangat mengejutkan bahwa dia bisa bertarung dengannya sejauh ini dengan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tidak heran kamu selalu memiliki penampilan yang menyebalkan ini. Aku awalnya berencana membuatmu kalah sepenuhnya dalam kompetisi untuk 5 akademi hebat. Namun, aku benar-benar tidak menyukaimu. Sepertinya aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Liu Mubai berkata dengan suara dingin. Kemudian, dia melangkah maju dan energi spiritual merah menyala keluar dari tubuhnya. Tekanan energi spiritual langsung menyelimuti Mu Chen. Dari kelihatannya, dia berencana langsung membunuh Mu Chen di sini. Desir, Liu Mubai tidak ragu sedikit pun. Saat energi spiritualnya melonjak, telapak tangannya berubah menjadi cakar. Energi spiritual merah menyala melonjak dan samar-samar membentuk bentuk Raja Wali Api. Kemudian, cakarnya bergabung dengan Fire Eagle dan dengan ganas menyapu Mu Chen. Mu Chen menatap Liu Mubai, yang menyerang dengan ganas, tapi dia tidak menghadapinya secara langsung. Kekuatan Liu Mubai memang lebih kuat darinya. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu akan sejalan dengan niatnya. Jari kaki Mu Chen mengetuk dan sosoknya melompat kembali. Saat dia mundur, cahaya hitam samar melintas di ujung jarinya. Liu Mubai mengejar dari dekat dan serangan sengitnya memaksa Mu Chen mundur. Melihat bahwa Mu Chen terus-menerus mengelak, Liu Mubai mencibir dan berkata, bukankah kamu selalu sangat bangga? Kenapa kamu bersembunyi seperti anjing liar sekarang? Petik 2. Mu Chen menjawab dengan mencibir, tapi dia masih tidak memiliki niat untuk berbenturan langsung dengannya. Aku akan melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Cahaya dingin melintas di mata Liu Mubai. Sosoknya terbang keluar dan energi spiritual yang padat meletus. Cakarnya berubah menjadi kepalan tangan dan dia meninju Mu Chen dari atas. Insinerasi elang api. Saat pukulan itu dilempar keluar, energi spiritual merah menyala melonjak seperti api. Di dalam api, angin dari kepalan tangan Liu Mubai tampaknya telah berubah menjadi elang api yang ganas. Ini langsung mencakup semua rute pelarian Mu Chen. Langkah kaki Mu Chen tiba-tiba berhenti. Mata hitam pekatnya menatap serangan kekerasan yang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, tangannya tiba-tiba terkatup dan teriakan dingin keluar dari mulutnya, bentuk barisan. Berdengung, saat dia berteriak, udara di depannya berfluktuasi sesaat. Segera setelah itu, rantai cahaya energi spiritual ditembakkan dari udara dan melilit keempat kaki Liu Mubai. Keterikatan yang tiba-tiba juga menyebabkan tubuh Liu Mubai menjadi kaku sesaat. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, arah spiritual. Namun, keterkejutan di matanya hanya berlangsung sesaat. Dia merasa bahwa ikatan arah spiritual lemah dan segera mencibir, jadi itu hanya arah spiritual kecil. Ledakan, energi spiritual padat menyembur keluar dan langsung mematahkan rantai cahaya energi spiritual. Serangan Liu Mubai tidak berubah dan dengan ganas menyerang Mu Chen. Namun,
Setelah mengalami gangguan sesaat dari arah spiritual kecil, momentum serangan Liu Mubai jelas melemah. Kali ini, menghadapi serangan kekerasan Liu Mubai, Mu Chen akhirnya tidak mengelak lagi. Rasa dingin dengan cepat keluar dari mata hitamnya. Energi spiritual hitam pekat tiba-tiba menjerat kedua lengan Mu Chen. Dia segera mengambil langkah maju dan mengatupkan kedua tangannya. Di antara telapak tangannya, dua segel kematian tanpa batas dengan cepat muncul. Akhirnya, kamu tidak lari lagi. Melihat ini, sedikit keganasan dan niat membunuh melintas di mata Liu Mubai. Energi spiritual merah menyala di tinjunya seperti elang api yang akan melahap seseorang. Itu membawa fluktuasi kekerasan yang tidak normal dan meledak ke arah dada Mu Chen. Segel kematian tanpa batas. Pada saat ini, teriakan rendah meledak di hati Mu Chen. Energi spiritual dalam tubuhnya mengalir di sepanjang garis meridiannya seperti aliran air. Dia menarik kedua telapak tangannya dan kemudian, boom. Keluar, dua segel kematian tanpa batas berkedip dengan cahaya yang mendominasi di tengah telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan bersiul di udara dan akhirnya, pada saat berikutnya, di bawah tatapan dingin dan sengit kedua orang itu, mereka bertabrakan satu sama lain. Bab 54, Bang! Sebuah suara resonansi tiba-tiba bergema dari dalam hutan saat badai energi spiritual menyapu, menghancurkan daun-daun yang layu di tanah. Pohon-pohon raksasa bergetar keras saat daun jatuh dari daunnya yang memenuhi langit. Saat dedaunan jatuh dari langit, kedua sosok yang bertabrakan satu sama lain itu bergetar hebat. Kemudian, tubuh mereka terhuyung saat mereka menembak ke belakang. Kaki Mu Chen bergesekan dengan tanah dan tubuhnya buru-buru mundur selusin langkah. Baru saja, dia dengan keras menginjak tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, kedua telapak tangannya sedikit gemetar. Karena recoil yang kuat, telapak tangannya sedikit sakit. Namun, meski kedua telapak tangannya kesakitan, dia dengan paksa menahan serangan ganas Liu Mubai. Jelaslah bahwa kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya terungkap. Sejak dia mengolah dua segel kematian tanpa batas, Mu Chen tidak pernah bisa menampilkannya sepenuhnya. Ini karena dua lawan yang dia hadapi sebelumnya, Suetu dan Jizong, jauh melampaui kekuatannya. Di bawah celah semacam itu, bahkan jika dia mengaktifkan dua segel kematian tanpa batas, dia masih tidak bisa menebusnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah bisa sepenuhnya memahami seberapa kuat kedua segel kematian tanpa batas itu. Dan sekarang, dia akhirnya merasakannya. Meskipun Liu Mubai telah maju ke tahap rotasi spiritual, dia seharusnya hanya berada di tahap awal. Meskipun dia telah melampaui Mu Chen, jaraknya tidak sesulit Suetu dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pertempuran tingkat ini, kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas benar-benar dapat ditampilkan. Dibandingkan dengan ekspresi Mu Chen, wajah Liu Mubai sedikit pucat. Matanya menatap Mu Chen, jelas bahwa dia tidak dapat memahami bagaimana lawannya dapat mengandalkan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual untuk bertarung dengannya sejauh ini. Meskipun dia masih memiliki beberapa trik, dia masih memiliki kekuatan tahap rotasi spiritual. Ini melebihi Mu Chen entah berapa kali. Meski begitu, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan yang jelas. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apa menurutmu kau salah menilaiku? Anda awalnya berpikir bahwa saya adalah seseorang yang dapat Anda injak sesuka Anda, tetapi tampaknya hal-hal berbeda dari yang Anda pikirkan. Mu Chen menatap wajah pucat Liu Mubai dan tidak bisa menahan senyum saat dia berkata. Pembuluh darah di dahi Liu Mubai sedikit berdenyut. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi suram secara tidak normal dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Kamu memang telah melebihi harapanku. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di depanku? Ketika suara dingin terakhir keluar dari mulut Liu Mubai, energi spiritual merah menyala sekali lagi keluar dari tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Jelas bahwa niat membunuh Liu Mubai dipicu oleh Mu Chen. Dia memutuskan bahwa tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan hari ini, dia akan membunuh orang yang paling dia benci ini. Ketika Mu Chen melihat ini, matanya sedikit menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Senyum di wajahnya perlahan menjadi dingin. Meskipun sedikit merepotkan untuk berurusan dengan Liu Mubai sekarang, jika orang ini benar-benar gigih, Mu Chen tidak akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan apapun. Di bawah naungan pepohonan, keduanya saling berhadapan. Mata mereka sedingin ujung pisau. Daun terus berjatuhan di antara mereka berdua dan suasananya tegang. Yang paling, namun, tepat ketika mereka berdua tegang seperti tali busur, tiba-tiba terdengar suara pelan dari hutan di belakang mereka. Suara aneh ini menyebabkan suasana tegang menjadi kaku. Suara itu semakin dekat dan dekat. Pada akhirnya, belasan sosok tiba-tiba keluar dari hutan di belakang mereka dan mendarat di belakang Liu Mubai. Tuan muda, kami akhirnya menemukanmu. Mu Chen melihat sosok yang bergegas mendekat dan sedikit mengernyit. Itu sebenarnya adalah orang-orang dari wilayah Liu. Ketika Liu Mubai melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega.
Dia segera mencibir pada Mu Chen dan berkata, sepertinya kamu telah menggunakan semua poin bagusmu. Mungkin bukan itu masalahnya. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia melirik jarak di belakangnya. Ada juga beberapa tokoh familiar yang bergegas mendekat. Melihat sosok mereka, itu adalah Duan Wei dan yang lainnya. Jelas bahwa Duan Wei dan yang lainnya mengetahui keributan di lokasi ini. Pada saat ini, mereka buru-buru bergegas. Ketika mereka melihat kelompok Liu Mubai, wajah mereka berubah. Mereka buru-buru melindungi Mu Chen di belakang mereka dan menatap kelompok pihak lain dengan waspada. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tubuhnya yang tegang juga rileks. Melihat kedua belah pihak membuat orang-orang bergegas, sepertinya tidak ada cara untuk bertarung lagi. Jika tidak, pertarungan dengan skala itu mungkin akan menarik beberapa Spirit Beast dari Black Airy Swamp. Saat itu, akan merepotkan kedua belah pihak. Jelas bahwa Liu Mubai juga memikirkan hal ini. Dia menggertakkan giginya dengan enggan dan menatap Mu Chen. Dia mencibir dan berkata, sepertinya kamu akan bisa mempertahankan hidupmu kali ini. Tidak cukup hanya berbicara besar. Tunggu sampai kamu benar-benar menginjakku sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Wajah Mu Chen tenang saat dia berkata, akan ada kesempatan. Aku benar-benar ingin melihat apakah wajahmu masih memiliki ekspresi penuh kebencian saat itu. Liu Mubai sangat menatap Mu Chen. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin orang-orang wilayah Liu ke dalam hutan. Duan Wei dan yang lainnya menyaksikan kelompok Liu Mubai dengan cepat pergi dan menghela nafas lega. Kemudian, mereka memandang Mu Chen dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata hitamnya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia menatap sosok kepergian Liu Mubai. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan dengan cepat menuju ke arah lain. Ayo pergi juga, ayo cepat bertemu dengan ayahku dan yang lainnya. Ini adalah rawa hitam yang sangat luas. Di atas rawa, ada racun hitam yang lengket. Racun di sini sangat kental. Jika ada yang masuk, bahkan jika mereka berada di tahap rotasi spiritual, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Di dalam rawa hitam, gelembung pecah dan mengeluarkan gas beracun yang samar. Dari waktu ke waktu, rawa hitam akan berguling-guling. Di bawah rawa hitam, ada mata binatang merah tua yang perlahan memindai sekeliling. Di tepi rawa, ada sekelompok orang dengan ekspresi khawatir. Orang yang memimpin adalah Mu Feng. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat menatap rawa hitam tak berujung. Tuan wilayah, rawa racun hitam ini terlalu sulit untuk dilalui. Kami tidak dapat melewati racun di langit. Jika kami melewati rawa, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat bertahan dari serangan buaya racun hitam. Di samping Mu Feng, Tuan kota wilayahmu tersenyum pahit. Apakah ada cara lain untuk memasuki kedalaman rawa hitam yang menakutkan? Zhou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Ada, tapi kita harus mengambil jalan memutar yang panjang. Jika kita membuang waktu seperti ini, aku khawatir kita akan tertinggal di belakang wilayah Liu. Seseorang menjawab. Tampaknya orang-orang ini sangat siap. Zhou Ye mengertakkan gigi. Jelaslah bahwa wilayah Liu telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Mereka bahkan mungkin mengirim orang untuk menyelidiki. Karena mereka tidak mengambil jalan ini, mereka pasti menemukan jalan lain untuk memasuki kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Mu Feng juga menghela nafas dan bertanya, apakah ada berita tentang Little Mu dan yang lainnya? Belum, bagaimana kalau aku membawa beberapa orang untuk mencarinya? Tanya Zhou Ye. Mu Feng berpikir sejenak. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia tersenyum, tidak perlu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan remehkan anak itu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan menatap hutan di belakangnya. Dia bisa melihat semak-semak bergerak saat selusin sosok terbang dengan cepat. Yang memimpin kelompok itu adalah anak laki-laki tampan. Itu Mu Chen. Ayah, Mu Chen menatap sekelompok orang di tepi rawa dan tersenyum. Mereka akhirnya berhasil menyusul. Apa kamu baik-baik saja? Mu Feng tersenyum sambil melirik Mu Chen. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengamati rawa yang luas. Dia dengan bercanda berkata, ayah, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Jelas bahwa dia bisa melihat kesulitan yang dihadapi Mu Feng dan yang lainnya saat ini. Mu Feng menggelengkan kepalanya dengan kesal. Kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Dia dan Zhou Ye mengandalkan kekuatan spirit stage mereka dan hampir tidak bisa terbang melintasi rawa. Namun, yang lain tidak dapat melakukannya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Jiu Yu Sparrow akan diperoleh oleh wilayah Liu. Zhou Ye tersenyum pahit. Paman Zhou, jangan khawatir. Saya khawatir Jiu Yu Sparrow tidak akan mudah didapat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah melihat Jiu Yu Sparrow sebelumnya, dari informasi yang ditinggalkan oleh kerangka, Jiu Yu Sparrow mungkin tidak sesederhana itu. Selain itu, bukan tidak mungkin kita berhasil melewati rawa racun hitam. Tatapan Mu Chen perlahan menyapu rawa racun hitam di depannya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, oh,
Mendengar kata-kata ini, Mo Feng, Zhou Ye dan yang lainnya terkejut. Mata mereka langsung menyala saat mereka melihat Mu Chen. Pada saat ini, bocah itu bertepuk tangan dengan santai dengan ekspresi santai. Kamu punya rencana. Ketika Mu Chen melihat ekspresi cemas mereka, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di dalam jalan spiritual, ada beberapa tempat yang lebih berbahaya daripada rawa racun hitam. Bab 55. Ketika Mu Feng dan yang lainnya melihat anak laki-laki yang tersenyum di depan mereka, mereka saling bertukar pandang. Ada sedikit kegembiraan dan ketidakpastian di mata mereka. Bahkan orang berpengalaman seperti mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana bocah ini bisa menyelesaikannya? Kalau begitu katakan padaku apa yang harus dilakukan. Jika kamu omong kosong, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Feng tersenyum. Mu Chen menatap rawa racun hitam yang sangat luas dan berkata, rawa racun hitam ini sulit untuk dilintasi burung. Setelah Anda menginjaknya, Anda tidak akan dapat melepaskan diri. Racun maut yang meliputi langit juga membuat orang tidak mungkin terbang. Jika Anda menggunakan beberapa benda mengambang sebagai pijakan, Anda akan dapat bergerak maju. Namun, tidak akan lama lagi Anda akan terseret oleh banyak buaya racun hitam di dalam rawa racun hitam dan tercabik-cabik. Kami tahu semua ini, Mu Feng memarahi sambil tersenyum. Sejujurnya, tidak terlalu sulit untuk menyeberang. Di rawa racun hitam ini, apakah ada sesuatu yang bisa datang dan pergi dengan bebas? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Datang dan pergi dengan bebas. Mu Feng sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, apakah itu buaya racun hitam? Ya, selama kita menangkap beberapa buaya beracun hitam dan menggunakan kulit mereka sebagai perahu, kita akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di dalam rawa racun hitam ini. Aroma yang dipancarkan oleh kulit buaya beracun hitam akan membuat kita terhindar dari serangan buaya beracun hitam. Kata Mu Chen. Sangat sederhana, Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Cara ini tidak terlalu sulit. Namun, mereka dapat melewati rawa racun hitam dengan metode ini. Meskipun kulit buaya racun hitam agak berguna, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya aman. Hehe, memang ada satu langkah lagi. Mu Chen tersenyum. Meskipun kecerdasan buaya racun hitam tidak tinggi, tidak mudah untuk menipunya. Untuk langkah terakhir ini, mari kita tunggu sampai langkah sebelumnya selesai. Ayah, Paman Zhou, aku akan menyerahkan masalah berburu buaya racun hitam kepadamu. Semua orang saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Nak, sebaiknya kamu tidak main-main. Mu Feng mengatupkan giginya. Sampai sekarang, mereka tidak punya banyak pilihan. Selain itu, mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Kalau tidak, mereka akan tertinggal jauh oleh wilayah Liu. Zhou Ye, kami akan menyerang. Semuanya, bersiaplah untuk naik ke kapal. Mu Feng melambaikan tangannya dan memerintahkan. Ya, meskipun yang lain memiliki beberapa keraguan tentang metode Mu Chen, karena Mu Feng telah memberikan perintah, mereka langsung setuju. Kemudian, mereka menyebar dan mulai menebang pohon. Mu Feng dan Zhou Ye saling melirik. Energi spiritual padat tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Sosok Mu Feng bergerak dan muncul di udara di atas Black Poison Marsh. Energi spiritual merah menyala keluar dari punggungnya dan berubah menjadi elang api besar. Seluruh tubuh Flame Eagle ditutupi dengan sisik merah menyala dan sayapnya seperti sayap naga. Itu dipenuhi dengan kekuatan dan tekanan energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Itu sebenarnya menyebabkan rawa racun hitam di bawah menjadi gelisah. Saat rawa bergejolak, beberapa buaya racun hitam yang ganas muncul dan memandangi Flame Eagle di langit dengan sedikit ketakutan dan kewaspadaan. Mengaum, Zhou Ye juga ditangguhkan di udara. Di belakangnya, seekor kadal coklat seukuran gunung kecil muncul. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan udara bergetar. Pembangkit tenaga spirit stage manapun yang telah memurnikan esensi jiwa binatang spiritual akan memiliki beberapa karakteristik dan kekuatan binatang spiritual ketika masih hidup. Misalnya, Yanlong Eagle milik Mu Feng. Itu memberi Mu Feng kecepatan dan badak roh gunung Zhou Ye memberinya kekuatan murni. Mu Chen menatap spiritual beast yang agung di belakang Mu Feng dan Zhou Ye. Matanya tidak bisa membantu tetapi terbakar dengan gairah. Tahap roh sebenarnya sekuat ini. Itu jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Zhou Ye mengepalkan tangannya. Dengan raungan rendah, dia melontarkan pukulan. Energi spiritual berwarna kuning tua bersiul seperti pilar cahaya. Dicampur dengan kekuatan seperti gunung, itu dengan keras menabrak rawa. Ledakan, bumi tampak bergetar pada saat ini saat sebuah lubang yang dalam dan sangat besar diledakkan ke dalam rawa. Sebuah kekuatan besar memantul keluar dan selusin buaya racun hitam segera dikirim terbang. Pada saat ini, Mu Feng juga bergerak. Yanlong Eagle di belakangnya meraung ke arah langit. Api yang kuat dan ganas menyapu dan langsung menjerat puluhan buaya racun hitam. Yang paling, saat energi spiritual bergerak, puluhan buaya racun hitam tahap rotasi spiritual langsung terbunuh. Kemudian, Mu Feng mengangkat tangannya dan melemparkannya ke tepi rawa.
Ketika Mu Feng dan Zhou Ye bergerak, sekelompok orang tiba-tiba berhenti di lorong tebing yang agak jauh dari Black Poison Marsh. Itu adalah orang-orang wilayah Liu yang pernah ditemui Mu Feng dan Zhou Ye sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual ini, langkah kaki Liu Zong berhenti dan dia menatap ke kejauhan, ini Mu Feng dan Zhou Ye. Sepertinya mereka menemui beberapa masalah. Mereka seharusnya terjebak di rawa racun hitam sekarang. Ohoho, dengan kekuatan Mu Feng dan Zhou Ye, mungkin bagi mereka untuk menerobos masuk. Namun, itu akan menghabiskan banyak energi. Adapun orang-orang lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Liu Qingtian, yang berada di depan, tersenyum tipis dan berkata, jika itu masalahnya, mereka pada dasarnya akan menjadi tentara yang lumpuh begitu mereka mencapai kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Pada saat itu, apakah mereka masih memiliki nyali untuk bertarung dengan kita? Kakak, kamu benar-benar bijaksana. Jika ada kesempatan, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Begitu wilayahmu kehilangan Mu Feng dan Zhou Ye, bukankah kita, wilayah Liu, dapat melakukan apapun pada mereka? Liu Ming mencibir. Liu Qingtian tersenyum tipis dan mengangguk. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Jika ada kesempatan, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu di kedalaman Black Airy Swamp untuk tentara lumpuh wilayahmu yang telah disiksa oleh Black Poison Marsh untuk muncul. Mu Feng, kamu seharusnya tinggal di wilayahmu dan menikmati hidupmu. Sebaliknya, kamu datang untuk bertarung dengan wilayah Liuku untuk Jiu Yu Sparrow. Jangan salahkan aku. Dong, bumi berguncang. Mu Chen menatap lusinan buaya racun hitam yang telah dilemparkan Mu Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya. Setiap satu dari buaya racun hitam ini memiliki kekuatan fase awal tahap rotasi spiritual. Namun, di tangan ayahnya dan Paman Zhou, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mu Chen menghela nafas kagum. Kemudian, dia memanggil beberapa ahli dan menyuruh mereka mengupas kulit buaya beracun hitam. Pada saat ini, sebuah perahu sederhana juga telah selesai. Mu Chen menyuruh mereka membungkus kulit buaya di sekitar perahu. Jika perahu itu langsung dilempar ke Black Poison Marsh, mungkin akan langsung tenggelam. Namun, kulit buaya racun hitam masih memiliki fluktuasi energi spiritual sejak mereka masih hidup. Itu hanya cukup untuk membiarkan perahu mengapung di atas rawa. Setelah semua orang menyelesaikan tugas mereka, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Apakah metode ini benar-benar memungkinkan mereka melewati rawa racun hitam? Sekarang giliranmu. Mu Feng memandang Mu Chen dan wajahnya langsung berubah serius. Dia berkata, jangan main-main. Jika sesuatu terjadi pada kita setelah kita memasuki rawa racun hitam, saya khawatir tidak banyak dari kita yang dapat bertahan hidup. Ayah, jangan khawatir. Mu Chen tersenyum. Kemudian, dia menunjuk ke rawa dan berkata, masalah utama kita adalah untuk menghindari serangan buaya racun hitam. Buaya racun hitam adalah binatang spiritual tingkat menengah. Karena ia hidup di bawah rawa sepanjang tahun, persepsinya sangat buruk dan penglihatannya tidak tajam. Selama kita dapat mengganggu penglihatannya dan menggunakan aura kulit buaya, kita seharusnya dapat melewatinya. Bagaimana kita mengganggu penglihatannya? Mu Feng bertanya dengan cemberut. Kalau begitu, itu semua berkat arah spiritual yang telah kamu ajarkan padaku. Mu Chen tersenyum sedikit. Dia mengepalkan telapak tangannya dan 8 segel spiritual muncul di ujung jarinya. Kamu sudah bisa mengatur arah spiritual. Melihat segel spiritual di ujung jari Mu Chen, Mu Feng dan Zhou Ye terkejut. Orang-orang wilayahmu lainnya juga menatap Mu Chen dengan heran. Itu hanya arai spiritual kecil. Mu Chen tersenyum dan berkata, arai spiritual kecil, yang ingin saya atur disebut arai. Ini dapat menciptakan efek yang membingungkan. Meskipun tidak akan banyak berpengaruh, itu sempurna untuk menangani buaya racun hitam dengan persepsi yang buruk. Petik 2. Mu Feng, Zhou Ye dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemahaman Mu Chen tentang hewan spiritual akan lebih berpengalaman daripada mereka. Setelah Mu Chen selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Dengan ekspresi serius, dia menjentikkan ujung jarinya dan 8 segel spiritual menghilang di sekitar perahu. Kemudian, semua orang samar-samar bisa merasakan ada sedikit fluktuasi di udara. Ada fluktuasi aneh yang dipancarkan. Segel tangan Mu Chen berubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, sudah selesai. Semua orang buru-buru melihat ke atas. Benar saja, sepertinya ada kabut tipis yang muncul di atas perahu. Itu benar-benar menyembunyikan situasi di dalam kapal. Jika itu manusia, mereka akan dapat melihat melalui penyembunyian ini. Untungnya, buaya racun hitam tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Tuan muda benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Duan Wei dan yang lainnya hanya bisa berseru. Di masa lalu, mereka selalu memperlakukan Mu Chen sebagai seorang remaja. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa yang disebut remaja ini tidak sesederhana kelihatannya.
Meskipun mereka sedikit tidak yakin apakah metode ini akan berhasil atau tidak, melihat situasinya, mereka masih sedikit percaya diri. Mengapa memuji begitu awal? Itu harus berguna. Jika tidak, itu akan membuang-buang tenaga dan bahkan mungkin merugikan orang. Meskipun Mu Feng memiliki senyum puas di wajahnya, dia tetap tidak memujinya. Dia tidak ingin anak ini terlalu bangga pada dirinya sendiri. Apakah itu bagal atau kuda, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Mu Chen meringkuk bibirnya. Kemudian, dia langsung mendorong perahu ke rawa racun hitam dan melompat lebih dulu. Bab 56. Dengan baik, di dalam rawa racun hitam, gelembung racun hitam besar muncul dan meledak. Gas beracun bau naik dan menambahkan lapisan tambahan gas beracun ke racun mematikan yang menyelimuti langit. Pada saat ini, di rawa racun hitam yang tak bernyawa, sebuah perahu kecil yang terbungkus kulit buaya racun hitam dengan hati-hati mendayung ke depan. Di atas perahu kecil, tubuh semua orang tegang dan mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Mata mereka tertuju pada rawa di sekitarnya saat energi spiritual di dalam tubuh mereka diam-diam melonjak. Kelompok orang ini secara alami menggunakan metode Mu Chen untuk bergegas ke rawa racun hitam. Meskipun kepercayaan diri Mu Chen telah membuat Duan Wei dan yang lainnya sedikit percaya diri, itu bukan perasaan yang baik untuk berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Jika mereka lengah, mereka akan terbalik dan berubah menjadi lumpur rawa. Dibandingkan dengan kegugupan mereka, ekspresi Mu Chen jauh lebih tenang. Namun, matanya juga menatap sekelilingnya dengan erat. Saat ini, ada beberapa ahli dari wilayah Mu di kapal kecil ini. Jika mereka mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi wilayah Mu. Mu Feng berdiri di samping Mu Chen. Wajahnya yang tampaknya acuh tak acuh memiliki sedikit keseriusan. Tubuhnya tegang. Begitu dia menyadari bahwa situasinya tidak benar, dia akan segera bergerak. Sementara semua orang di perahu menegangkan tubuh mereka, perahu kecil itu perlahan-lahan masuk lebih dalam ke rawa. Saat masuk lebih dalam, orang bisa melihat ada beberapa aktivitas di rawa. Lumpur hitam yang dipenuhi dengan racun ki bergejolak sebagai buaya racun hitam yang tampak sangat menyeramkan melayang di atas rawa. Setelah itu, mereka perlahan berenang menuju perahu kecil. Ketika semua orang di kapal melihat ini, kelopak mata mereka berkedut dan jantung mereka berdetak lebih kencang. Dalam kesunyian yang mematikan di perahu kecil itu, setidaknya ada puluhan buaya beracun hitam yang mengelilingi perahu kecil itu. Mata merah mereka menembus lumpur hitam dan mengamati perahu dengan ganas. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Di bawah kendali Mu Chen, perahu kecil itu mempertahankan kecepatan yang lembut saat diam-diam melewati rawa. Apa yang membuat Mu Feng dan yang lainnya lega adalah buaya racun hitam tidak menyerang mereka. Dari mata merah mereka, samar-samar mereka bisa melihat sedikit kebingungan dan kekosongan. Jelas bahwa buaya racun hitam, yang tidak terlalu cerdas, samar-samar dapat merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak dapat menemukan sumber perasaan itu. Pada akhirnya, perahu kecil itu berhasil melewati pengepungan buaya beracun hitam. Namun, orang-orang di atas kapal tetap tidak berani bernapas terlalu keras. Hanya setelah setengah jam, ketika mereka melihat tepi rawa, mereka akhirnya mengeluarkan udara keruh yang telah lama mereka tekan di dalam hati mereka. Dia benar-benar datang begitu saja. Tuan muda benar-benar luar biasa. Suasana di kapal langsung santai. Duan Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka karena mereka tidak bisa tidak memuji. Ayah, bagaimana? Aku tidak membuatmu malu, kan? Mu Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Lalu, dia bertepuk tangan dan tersenyum pada Mu Feng. Kamu bocah bau, Mu Feng memarahi sambil tersenyum. Namun, ada kepuasan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Anak ini akhirnya tumbuh dewasa. Dia bahkan bisa berbagi bebannya. Tidak sia-sia baginya untuk membesarkannya sebagai ayah dan ibu selama ini. Mu kecil benar-benar berbeda sekarang. Zhou Ye juga menghela nafas. Sejak Mu Chen kembali dari jalan spiritual, dia memang banyak berubah. Jika dia dikatakan sebagai anak laki-laki bodoh dengan sedikit bakat di masa lalu, maka dia saat ini benar-benar dapat memikul beberapa tanggung jawab. Mu Feng sedikit menganggukkan kepalanya dan mengusap kepala Mu Chen dengan telapak tangannya. Kemudian, sosoknya melintas dan dia langsung mendarat di tepi rawa. Dia berkata, kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Jika tidak, kita akan tertinggal jauh di belakang wilayah Liu. Ya, Duan Wei dan yang lainnya menanggapi dan pergi ke darat satu persatu. Setelah sedikit persiapan, mereka mempertahankan kewaspadaan mereka dan mulai meningkatkan kecepatan mereka menuju kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Ketika Mu Feng dan yang lainnya melewati rawa racun hitam dan bergegas menuju kedalaman rawa hitam yang menakutkan, beberapa tatapan dingin menatap mereka dari gunung yang jauh. Orang-orang ini benar-benar melewati rawa racun hitam bersama Anran. Bagaimana mungkin? Liu Ming menatap sosok di kejauhan. Wajahnya langsung menjadi pucat saat dia berkata, tampaknya wilayahmu benar-benar siap. Liu Zong mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa orang-orang wilayahmu hampir habis oleh rawa racun hitam.
Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini benar-benar akan melewatinya tanpa usaha apapun. Sedikit rasa dingin melintas di mata Liu Qingtian. Semakin siap wilayahmu, semakin banyak penghalang yang akan mereka hadapi. Orang-orang ini harus dihilangkan. Jiu Yusparo pasti milik wilayah Liu. Selama mereka memiliki Jiu Yusparo, wilayah Liu akan menjadi penguasa sejati dari alam spiritual utara. Adapun Liu Qingtian, dia tidak lagi menjadi penguasa wilayah. Sebaliknya, dia akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Ambisi yang mengamuk membara di mata Liu Qingtian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Ming bertanya. Dari kelihatannya, orang-orang wilayahmu hendak mengejar mereka. Tidak perlu terburu-buru. Liu Qingtian tersenyum tipis dan berkata, sudah berapa lama kita mempersiapkan rencana ini? Black Airy Swamp sudah dalam deteksi kami. Mata wilayahmu memerah. Mereka ingin melawan kita. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah kedalaman Black Airy Swamp. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ayo pergi. Saat kita sampai di sana, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Karena mereka secara bertahap memasuki kedalaman Black Airy Swamp, Mu Feng dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati. Ada jejak hewan spiritual tingkat tinggi di kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Jika mereka menjadi sasaran orang-orang galak ini, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, Mu Feng dan yang lainnya masih harus berhati-hati terhadap orang-orang wilayah Liu. Tim diam-diam melewati hutan hitam. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa binatang spiritual di sepanjang jalan, mereka tidak berani menyerang mereka. Sebaliknya, mereka mengitari mereka dan dengan cepat pergi. Siksaan ini berlangsung selama setengah jam sebelum Mu Feng dan yang lainnya keluar dari hutan. Di belakang hutan, ada tebing gunung hitam. Di dalam gunung, ada retakan besar yang menyebar seperti mulut setan. Mu Feng dan yang lainnya menatap tebing gunung hitam dan mengerutkan kening. Mata mereka memiliki sedikit keseriusan. Kami secara bertahap mendekati kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Mu Feng perlahan berkata, daerah di depan kita dapat dianggap sebagai rawa hitam menakutkan yang sebenarnya. Ada hewan spiritual tingkat tinggi di sini. Binatang spiritual peringkat tinggi. Duan Wei dan yang lainnya menyipitkan mata. Binatang spiritual ini sebanding dengan pembangkit tenaga spirit stage. Sepanjang jalan, kita tidak boleh membunuh hewan spiritual. Hewan spiritual tingkat tinggi di sini sangat haus darah. Sedikit darah akan menarik perhatian mereka. Jika kita menarik lebih dari 2 hewan spiritual tingkat tinggi, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Mu Chen mengangguk. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada bidang spiritual utara. Ayo pergi. Semuanya, hati-hati. Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin. Kemudian, dia menyerbu ke celah gelap di gunung. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Ye dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Karena langit ditutupi oleh racun yang mematikan sepanjang tahun, kedalaman rawa hitam yang menakutkan tampak cukup gelap dan lembab. Dari waktu ke waktu, akan terdengar berbagai raungan yang datang dari jauh. Raungan itu dipenuhi dengan rasa haus darah. Mu Feng dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan dalam bayang-bayang dan menghindari semua tempat di mana hewan spiritual bisa muncul. Mu Chen juga bisa merasakan energi spiritual mengalir dalam tubuh Mu Feng dan Zhou Ye. Jelas bahwa mereka siap menghadapi situasi mendadak kapan saja. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui hambatan apapun. Kelancaran ini membuat Duan Wei dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Menurut kecepatan ini, tidak lama kemudian mereka mencapai bagian terdalam dari Black Airy Swamp. Namun, tidak seperti kelegaan mereka, Mu Chen sedikit mengernyit. Kelancaran ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika mereka berbelok, tatapan Mu Chen bertemu dengan Mu Feng. Dia bisa melihat sedikit kewaspadaan di mata yang terakhir. Jelas bahwa yang terakhir juga memiliki perasaan yang sama. Setelah berbelok, pandangan di depan mereka tiba-tiba melebar. Itu adalah ruang kosong yang luas. Daerah ini terletak di persimpangan 3 puncak gunung. Itu dikelilingi oleh dinding gunung yang sangat curam. Mu Feng melihat area ini dan matanya tiba-tiba terfokus. Kemudian, dia dengan keras mengangkat kepalanya dan menatap tebing yang tersembunyi. Di lokasi itu, beberapa sosok perlahan muncul. Ohoho, Mu Feng, kecepatanmu tidak lambat sama sekali. Di dinding gunung, Liu Qingtian tersenyum sambil menatap Mu Feng dan yang lainnya. Itu orang-orang wilayah Liu. Hati-hati. Melihat ini, Zhou Ye menjerit pelan. Energi spiritual yang padat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Liu Qingtian, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Feng berteriak dengan suara yang dalam. Wilayah Liu sepertinya mengenal Black Airy Swamp seperti punggung tangan mereka. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka cukup pasif. Melihat kamu sangat berhati-hati, aku sedikit tidak senang. Oleh karena itu, aku ingin membantumu menemukan sesuatu untuk dilakukan. Liu Qingtian tersenyum. Namun, senyumnya agak menyeramkan. Kemudian, dia melambaikan tangannya.
Orang-orang dari wilayah Liu membawa beberapa kendi besar dan dengan keras melemparkannya ke bawah. Bang-bang, guci-guci itu meledak di tanah dan warna merah gelap langsung menyebar. Guci-guci itu sebenarnya berisi darah yang lengket. Saat darah menyebar, bau darah yang kental keluar. Melihat pemandangan ini, wajah Mu Feng dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Hanya darah binatang saja sepertinya tidak banyak berpengaruh. Liu Qingtian mencium bau darah dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan puluhan orang Liu teritori dikirim terbang. Jeritan mereka menggema. Ledakan, wajah Liu Qingtian tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa lampu energi spiritual mendesing keluar dan menghantam tubuh puluhan orang dengan keras. Ledakan, suara teredam yang rendah dan dalam bergema saat selusin orang itu meledak di udara. Kabut darah menghujani dari langit. Adegan ini sangat berdarah. Mata Mu Feng dan yang lainnya menjadi suram. Mengaum. Tepat ketika mata mereka menjadi suram, beberapa raungan yang dalam tiba-tiba terdengar dari kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Raungan itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang keras. Binatang spiritual tingkat tinggi, wajah Mu Feng akhirnya menjadi pucat. Metode Liu Qingtian ini benar-benar kejam. Bab 57. Mengaum. Ketika raungan haus darah datang dari jauh, wajah Mu Feng, Zhou Ye dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Kali ini, mereka telah ditipu oleh wilayah Liu. Mu Feng, bagaimana? Apakah Anda suka hadiah ini? Liu Qingtian menatap Mu Feng dan yang lainnya. Tawa samarnya mengandung sedikit ejekan, sudah berapa lama kita, wilayah Liu, merencanakan Jiu Yu Sparrow ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mendapatkan sedikit informasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kami? Petik 2. Terserah, karena kamu datang, maka kamu datang. Perlakukan saja itu sebagai pelajaran. Mata Mu Feng dengan dingin menatap Liu Qingtian. Namun, dia tidak memiliki mood untuk berdebat dengannya. Matanya berkedip saat dia terus memikirkan solusi. Fluktuasi energi spiritual yang datang dari raungan sebelumnya pasti berasal dari binatang spiritual tingkat tinggi. Jika mereka terjerat oleh hewan spiritual tingkat tinggi ini, bahkan jika mereka mampu menghadapinya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, Liu Qingtian dan yang lainnya mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Namun, jika mereka mundur sekarang, itu juga sejalan dengan niat wilayah Liu. Dengan cara ini, mereka dapat memburu Jiu Yu Sparrow tanpa halangan apapun. Setelah wilayah Liu memperoleh Jiu Yu Sparrow, itu akan sangat berbahaya bagi wilayahmu. Situasi di depan mata mereka telah memaksa mereka ke dalam dilema. Apa yang kita lakukan sekarang? Zhou Ye tidak bisa tidak bertanya. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Wajah Mu Feng berubah pucat saat dia berkata dengan suara rendah. Di samping, Mu Chen juga mengerutkan kening. Orang-orang dari wilayah Liu ini benar-benar menyebalkan. Mereka terus mempersulit mereka. Mengaum, sementara pasukan Mu teritori berjaga-jaga, raungan binatang buas terdengar lagi di kejauhan. Setelah itu, semua orang mendengar suara angin kencang yang menusuk telinga. Dengan sangat cepat, 3 sinar cahaya keluar dari kedalaman rawa hitam yang menakutkan dan muncul di sekitar dinding gunung. 3 hewan spiritual tingkat tinggi. Mu Feng tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya saat dia menatap 3 sinar cahaya. Di bawah tatapan gugup semua orang, 3 sinar cahaya di dinding gunung dengan cepat mengungkapkan tubuh besar mereka. Mata merah mereka dipenuhi dengan haus darah dan kebrutalan. Di sisi kiri dinding gunung ada singa raksasa berwarna merah darah. Di punggung singa itu ada sepasang sayap ungu tajam, membuatnya tampak megah. Di sisi kanan dinding gunung, ada binatang hitam pekat raksasa. Itu tampak seperti terbuat dari baja, dan ketika matahari menyinari tubuhnya, ia berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya yang ramping seperti mesin pembunuh. Singa bersayap ungu, binatang besi hitam. Ketika Duan Wei dan yang lainnya melihat 2 binatang raksasa itu, ekspresi mereka berubah dan mereka berseru dengan keras. Benar saja, mereka adalah hewan spiritual tingkat tinggi. Kedua orang ini mungkin memiliki kekuatan tahap awal tahap roh. Itu bangau api air. Tatapan Mu Feng menyapu 2 high rank spiritual beast. Kemudian, dia berhenti di binatang spiritual terakhir. Matanya tiba-tiba terfokus. Itu adalah bangau hitam raksasa. Namun, salah satu sayap burung bangau hitam berwarna biru seperti air, sedangkan sayap lainnya berwarna merah seperti api. Ketika mengepakkan sayapnya, seolah-olah air dan api melonjak. Itu cukup cantik. Namun, di bawah kemegahan ini, ada kekuatan yang mematikan. Derek api air adalah yang terkuat dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Itu sudah mencapai tahap tengah tahap roh. Mu Feng, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Bahkan derek api air pun tertarik. Sepertinya kita harus menyaksikan pertempuran seru antara manusia dan binatang buas. Liu Qingtian melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orang mereka bersembunyi di dalam tebing.
Sekarang hewan spiritual tingkat tinggi tertarik oleh darah di bawah, mereka tidak akan menyadarinya. Bajingan, Zhou Ye menggertakkan giginya saat matanya dipenuhi amarah. Tuan wilayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita bertarung melawan 3 hewan spiritual tingkat tinggi ini, bahkan jika kita dapat membunuh mereka, kita mungkin akan diserang oleh wilayah Liu. Duan Wei berkata saat sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Mata Mu Feng berubah suram. Pada saat ini, 3 hewan spiritual tingkat tinggi telah mengunci mereka. Jika mereka tidak melawan, mereka hanya bisa mundur. Namun, dia tidak mau mundur saat ini. Saat Duan Wei dan yang lainnya melihat Mu Feng, mata mereka berkedip. Namun, dia tidak berani mengganggunya. Dia hanya bisa menatap 3 hewan spiritual tingkat tinggi saat telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Mu Chen juga memahami situasi mereka saat ini. Alisnya dirajut erat saat pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit saat sinar cahaya melintas di pupil hitamnya yang mirip dengan langit malam. Ayah, Mu Chen berkata dengan lembut. Mu Feng menjawab dengan linglung. Dia mengerutkan kening seolah-olah dia sedang sakit kepala. Bisakah kamu dan Paman Zhou menghentikan ketiga hewan spiritual tingkat tinggi ini? Mu Chen bertanya. Mu Feng meliriknya dan mengangguk tak berdaya. Dia berkata, tapi jika itu masalahnya, Paman Zhou dan aku pasti akan menghabiskan banyak kekuatan kita. Begitu kekuatan pertempuran kita berkurang, Liu Qingtian pasti akan bergerak. Kamu tidak perlu membunuh ketiga binatang spiritual tingkat tinggi ini. Kamu hanya perlu menahan mereka. Pada saat yang sama, kamu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatanmu, kata Mu Chen. Tidak baik bagi kita untuk melanjutkan kebuntuan ini. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak bisa membunuh ketiga hewan spiritual tingkat tinggi ini, kita hanya bisa pergi. Aku punya cara untuk menyingkirkan mereka, kata Mu Chen ragu-ragu. Tubuh Mu Feng membeku sesaat. Dia menatap Mu Chen dengan kaget. Di sampingnya, Zhou Ye dan yang lainnya juga terlihat tidak percaya. Itu adalah 3 hewan spiritual tingkat tinggi. Mereka sebanding dengan 3 pembangkit tenaga Spirit Stage. Bagaimana mungkin Mu Chen, yang hanya berada di tahap akhir tahap gerakan spiritual, berurusan dengan mereka? Bukannya kamu harus mengandalkan tinjumu untuk menyingkirkannya? Mu Chen meringkuk bibirnya dan tersenyum, ada sesuatu yang disebut kekuatan pinjaman. Ini hal favorit saya untuk dilakukan. Ini menyelamatkan saya berkali-kali di jalan spiritual. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu Feng tidak bisa tidak bertanya. Mungkinkah bocah ini benar-benar punya cara? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Kalian menahan mereka. Aku akan keluar dan bersiap. Mu Chen menatap 3 hewan spiritual peringkat tinggi yang hendak menerkam. Dia tidak bisa menjelaskan secara detail dan hanya bisa mendesak mereka. Mendengar ini, Mu Feng dan Zhou Ye saling bertukar pandang. Mereka segera mengertakkan gigi dan mengangguk. Mu Chen saat ini memang bisa membuat mereka merasa nyaman. Karena dia mengatakan ini, dia harus memiliki kepercayaan diri. Kalau begitu aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Mu Chen tidak membuang kata-kata lagi. Dia segera berbalik dan berlari keluar. Dalam sekejap, dia menghilang. Seseorang melarikan diri. Liu Qingtian dan yang lainnya, yang telah memperhatikan gerakan Mu Feng dan yang lainnya, mengerutkan kening saat melihat Mu Chen melarikan diri. Yang melarikan diri adalah Mu Chen. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia melarikan diri sendiri? Liu Mubai berbisik ragu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman ketika berhubungan dengan Mu Chen. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Dia hanya bocah tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tanpa perlindungan Mu Feng dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan Black Airy Swamp. Liu Qingtian tidak terlalu peduli tentang itu. Pilar wilayahmu adalah Mu Feng dan Zhou Ye. Apa arti satu Mu Chen bagi mereka? Liu Mubai juga menganggukkan kepalanya. Dia memang melebih-lebihkan Mu Chen. Mungkinkah dia bisa membalikkan keadaan? Sungguh mimpi yang bodoh. Ledakan. Saat mereka berbicara, energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus dari bawah. Mu Feng dan Zhou Ye memimpin dan menyerbu ke arah 3 hewan spiritual tingkat tinggi yang memelototi mereka. Mu Feng memblokir Aqua Fire Crane dan Black Iron Beast. Dia memiliki kekuatan tahap akhir tahap roh. Bahkan jika itu 1 lawan 2, dia tidak akan dirugikan. Di sisi lain, Zhou Ye berada di tahap awal tahap roh. Dia sama-sama cocok dengan singa bersayap ungu. Konfrontasi yang mencengangkan seperti itu langsung memicu gelombang-gelombang kejut energi spiritual. Setiap kali mereka bentrok, bahkan udara pun tampak bergetar. Liu Qingtian tersenyum main-main saat dia menyaksikan pertempuran sengit itu. Namun, matanya sangat dingin. Mu Feng, maju dan serang. Karena Anda tidak mau mundur, tinggalkan hidup Anda di sini. Ketika pertempuran meletus di dalam lembah, Mu Chen dengan cepat bergegas keluar dan melompat ke atas batu. Dia melirik hutan hitam yang luas dan membalik telapak tangannya. Seruling ditutupi dengan prasasti muncul di tangannya. Item ini adalah Spirit Bug Flute yang dia dapatkan sebelumnya.
Bab 58. Saat Mu Chen memegang spirit bug flute yang sedingin es di tangannya, sedikit kontemplasi melintas di matanya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meletakkan seruling itu di samping mulutnya. Energi spiritual dalam tubuhnya melonjak dan dia meniupkannya ke spirit bug flute. Mu Chen bukanlah spirit bug master, jadi dia secara alami tidak bisa mengaktifkan spirit bug flute. Namun, dia tahu penggunaan paling dasar. Jika itu adalah spirit bug master yang terampil, mereka bisa menggunakan spirit bug flute untuk menarik spirit bug yang mereka inginkan. Namun, Mu Chen tidak bisa melakukannya. Untungnya, di Black Airy Swamp, kelompok spirit bugs terbesar adalah Devouring Spirit Beast. Selama dia meniup spirit bug flute di sini, seharusnya bisa menarik mereka. Oh, saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, spirit bug flute memancarkan cahaya redup. Pola prasasti mulai menggeliat dan gelombang suara aneh menyebar dari spirit bug flute. Gelombang suara ini tidak keras, dan jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, sangat mudah untuk mengabaikannya. Namun, Mu Chen tahu bahwa spirit bugs ini sangat sensitif terhadap gelombang suara ini. Mu Chen terus menuangkan energi spiritual ke seruling serangga roh dan terus menyebarkan gelombang suara. Apalagi, dia juga mencuri pandang ke kedalaman Black Airy Swamp. Fluktuasi energi spiritual menjadi semakin ganas. Tampaknya ayahnya dan Paman Zhou sudah bertarung dengan 3 binatang roh pangkat tinggi. Aku harus bergegas. Sedikit kecemasan melintas di mata Mu Chen. 3 binatang roh peringkat tinggi tidak mudah untuk dihadapi. Semakin lama ayah dan pamannya terjerat dengan mereka, semakin banyak energi yang akan mereka konsumsi. Setelah konsumsi energi mencapai tingkat tertentu, pasukan wilayah Liu yang diam-diam menonton dengan iri mungkin akan bergerak. Dan pemandangan itu jelas bukan yang ingin dilihat Mu Chen. Suara seruling perlahan menyebar, namun masih belum banyak aktivitas di kejauhan. Ini menyebabkan beberapa keringat tanpa sadar muncul di telapak tangan Mu Chen. Mungkinkah metodenya ini tidak akan berhasil? Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu di depan Mu Feng dan yang lainnya, itu hanya untuk menghibur mereka. Mu Chen juga tahu perjuangan di hati Mu Feng. Dia tidak ingin mundur seperti ini dan membiarkan wilayah Liu mendapatkan Jiu Yu Sparrow. Dia juga tidak ingin wilayah Liu menyelinap menyerang mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan metode ini dalam upaya untuk memecahkan situasi yang sangat tidak menguntungkan ini bagi mereka. Tetapi jika dia bahkan tidak bisa menarik Devouring Spirit Beast, maka apa yang disebut metode meminjam kekuatannya akan sia-sia. Saudaraku, beri aku wajah. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Saat Mu Chen dengan cemas menunggu, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hampir 10 menit telah berlalu. Riak energi spiritual di lembah tumbuh semakin keras, sampai-sampai tanah pun mulai bergetar. Jelas, pertempuran menjadi semakin intens. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Mu Chen menggertakkan giginya. Tepat ketika dia hendak mundur, tatapannya yang melihat ke kejauhan tiba-tiba membeku. Kemudian, ekspresi gembira dengan cepat melonjak keluar. Itu di sini, di kejauhan, sepetak awan hitam menutupi langit dan bumi saat menyapu dengan cepat. Suara mendengung yang unik juga terdengar dari jauh. Lebah roh pemakan itu akhirnya tertarik. Mu Chen menekan ekstasi di dalam hatinya. Dia menyingkirkan spirit bug flute dan dengan cepat berlari ke lembah. Ledakan, di dalam lembah, energi spiritual yang keras menyapu. Dinding gunung di sekitarnya bergetar dan beberapa batu besar terus-menerus berguling dari dinding gunung. Duan Wei dan yang lainnya dengan gugup melihat kedua medan perang di dalam lembah. Di lokasi itu, 2 manusia dan 3 binatang buas telah bentrok satu sama lain. Cahaya energi spiritual menyapu, benar-benar menghancurkan bebatuan di dalam lembah menjadi debu. Brengsek, Duan Wei melihat bahwa pertempuran itu menemui jalan buntu. Kemudian, dia melihat ke tempat tertentu di dinding gunung. Di sana, tatapan dingin menatap ke bawah sambil tersenyum. Jelas, situasi ini persis seperti yang diinginkan wilayah Liu dan yang lainnya. Apakah Tuan Muda masih belum kembali? Seseorang melihat ke belakang dan tidak bisa tidak bertanya. Duan Wei tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu jelas tentang apa yang sebenarnya dilakukan Mu Chen. Namun, dari tindakannya sebelumnya, dia seharusnya memiliki semacam rencana untuk melakukannya. Namun, dia tidak tahu apakah rencananya itu akan mampu menembus kesulitan saat ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika wilayah Liu berani bergerak, kita tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Duan Wei mengatupkan giginya dan berkata. Yang lain juga menganggukkan kepala saat cahaya ganas melintas di mata mereka. Tepat ketika mereka mulai bersiap, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Mereka buru-buru menoleh dan melihat sosok Mu Chen dengan cepat bergegas. Tuan Muda, Duan Wei dan yang lainnya langsung senang. Ayah, Paman Zhou, ayo mundur. Mu Chen meraung sambil melihat 2 medan perang. Mu Feng dan Zhou Ye, yang telah menunggu kabar dari Mu Chen, segera mundur. Namun, 3 hewan spiritual tingkat tinggi masih mengejar mereka. Mu Chen menatap 3 hewan spiritual tingkat tinggi yang mengejarnya.
Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol muncul. Dia membuka botol itu dan aroma aneh langsung keluar. Bang! Mu Chen menepuk botol itu dan cairan hitam keluar. Mu Chen menggerakkan kedua telapak tangannya dan energi spiritualnya seperti angin kencang. Itu mengguncang cairan hitam itu dan mengubahnya menjadi udara lembab hitam. Itu mengenai tubuh tiga binatang spiritual tingkat tinggi. Udara lembab hitam menempel di tubuh tiga binatang spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka tidak memiliki reaksi sedikit pun. Mereka bahkan tidak peduli dengan Mu Chen, sebuah eksistensi yang lemah seperti semut di mata mereka. Mereka terus mengejar Mu Feng dan Zhou Ye. Ketika Duan Wei dan yang lainnya melihat perilaku aneh Mu Chen, mereka benar-benar bingung. Masuk ke celah. Mu Chen buru-buru menggonggong sambil menunjuk ke celah tidak jauh. Duan Wei dan yang lainnya saling memandang. Namun, mereka segera mengertakkan gigi dan mengangguk. Mereka semua bergegas ke celah gunung. Mu Chen juga segera mengikuti mereka. Mu Feng dan Zhou Ye ada di belakang. Energi spiritual padat mereka meledak dan memaksa tiga hewan spiritual tingkat tinggi untuk mundur. Apa yang mereka lakukan? Wilayah Liu menatap wilayah Mu dan yang lainnya yang mundur ke celah gunung. Mereka tertegun. Jika ini masalahnya, bukankah mereka akan memotong semua rute pelarian mereka? Kapan orang-orang ini menjadi begitu bodoh? Liu Qingtian juga mengerutkan kening. Dengan kecerdasan Mu Feng, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kakak laki-laki, Liu Ming bertanya dengan suara rendah. Jelas bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mata Liu Qingtian menyipit. Detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar lembah. Suara mendengung tiba-tiba menjadi lebih keras. Apakah itu lebah roh pemakan? Liu Ming dan yang lainnya juga menyadarinya dan dengan cepat mengangkat kepala. Kemudian, mereka melihat awan hitam menutupi langit sejauh mata memandang. Suara mendengung bergema di dalam lembah. Mengaum, tiga hewan spiritual peringkat tinggi di lembah juga merasakan lebah roh devouring mendekat. Mereka langsung mengeluarkan raungan rendah. Bahkan jika mereka adalah hewan spiritual tingkat tinggi, mereka masih akan berada dalam bahaya ekstrim ketika menghadapi lebah roh devouring dalam jumlah yang begitu mengerikan. Awan hitam akhirnya mengalir ke lembah seperti semburan hitam. Mereka tidak berhenti sama sekali. Saat toren bersiul, itu langsung menyapu ke arah tiga hewan spiritual tingkat tinggi di bawah tatapan kaget Mu Feng dan Liu Qingtian. Gemuruh, diselimuti oleh awan hitam, tiga high rank spirit beast mulai berjuang dengan gila-gilaan. Kekuatan spiritual yang ganas terus meledak dan membunuh puluhan ribu tawon roh pemakan, tetapi mereka dengan cepat ditelan oleh lebih banyak tawon roh pemakan. Mu Feng dan yang lainnya menatap raungan yang semakin lemah di bawah naungan awan hitam. Kulit kepala mereka tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa. Kemudian, mereka perlahan menoleh dan menatap bocah tampan yang tersenyum cerah pada mereka. Wajah mereka agak kaku. Mungkinkah ini rencana yang disebutkan Mu Chen? Tapi bagaimana dia bisa menarik semua devouring spirit di sini? Selain itu, dia hanya menyuruh mereka menyerang tiga binatang spiritual tingkat tinggi. Metode ini terlalu tak terbayangkan. Bab 59, Dengung-dengung. Suara mendengung yang unik dari devouring spirit beast bergema di lembah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak, terutama ketika tiga binatang spiritual tingkat tinggi sedang berjuang dengan sekuat tenaga dalam banjir hitam yang luar biasa. Karena perlawanan dari tiga hewan spiritual peringkat tinggi, dasar lembah ditutupi dengan mayat lebah roh devouring. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mata merah mereka menatap dengan gila pada tiga hewan spiritual tingkat tinggi saat mereka menyerang ke depan. Semburan hitam tampaknya telah membentuk badai yang sangat besar. Makhluk hidup apapun yang dilewati badai hanya akan ditinggalkan dengan tulang putih yang mengerikan. Dua kelompok orang yang bersembunyi di lembah merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, tidak peduli pihak mana yang terlibat, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Sosok Mu Chen juga tersembunyi di celah gunung. Dia menatap lembah melalui celah. Seruling serangga roh dan cairan hitam yang mengeluarkan aroma aneh telah disimpan di gelang biji master miliknya. Dia tidak berani mengungkapkannya sama sekali. Jika devouring spirit beast tertarik, maka tidak akan ada jalan keluar. Badai hitam di dalam lembah berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Fluktuasi energi spiritual yang awalnya keras berangsur-angsur melemah sampai benar-benar menghilang. Ketika tiga fluktuasi energi spiritual menghilang, semua orang tahu bahwa tiga hewan spiritual tingkat tinggi telah dibunuh oleh lebah roh devouring. Ini membuat Mu Feng dan yang lainnya memukul bibir mereka. Kekuatan individu dari devouring spirit beast sangat lemah. Namun, ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi salah satu makhluk paling mematikan di Black Airy Swamp. Setelah gerombolan besar devouring spirit beast berurusan dengan tiga high rank spiritual beast, mereka mengelilingi lembah sekali lagi. Kemudian, mereka dengan cepat pergi dengan suara mendengung. Ketika kawanan devouring spirit beast pergi, Mu Feng dan yang lainnya juga keluar dari celah. Kemudian, mereka menatap ke tengah lembah. Di lokasi itu, tiga hewan spiritual tingkat tinggi yang agung hanya tersisa tulang putih.
Beberapa jejak darah yang mengerikan naik ke tulang putih, membuatnya tampak sangat dingin. Mu Chen, di sisi lain, berjalan dengan santai dan mengeluarkan 3 esensi binatang roh yang sangat mempesona dari tengkorak 3 binatang roh bermutu tinggi. Dia kemudian memasukkannya ke dalam gelang biji sesawi tanpa ragu-ragu. Ini adalah esensi jiwa binatang spiritual peringkat tinggi. Nilainya jauh melebihi yang mereka peroleh di bidang spiritual utara. Bahkan beberapa pembangkit tenaga spirit stage akan tergoda oleh soul essence di level ini. Setelah menyingkirkan esensi jiwa binatang spiritual, Mu Chen mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dia menatap dinding gunung dan berkata, trik apa lagi yang kamu punya? Apakah Anda ingin menarik lebih banyak makhluk roh bermutu tinggi? Saya tidak keberatan menarik Devouring Spirit Beast untuk kedua kalinya. Petik 2. Di tebing, wajah wilayah Liu dan yang lainnya sangat jelek. Murid Liu Qingtian juga menyusut saat dia menatap Mu Chen. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, lebar roh pemakan itu tertarik padamu. Mungkinkah kalian yang melakukannya? Senyum Mu Chen berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, saya pikir kalian harus bergegas dan keluar dari rawa hitam yang menakutkan. Jika tidak, lain kali kawanan Devouring Spirit Bee muncul, saya khawatir kalian akan berakhir seperti mereka. Orang-orang di wilayah Liu sedikit terganggu. Ekspresi Liu Zong, Liu Ming dan yang lainnya berubah. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan kawanan Devouring Spirit Bee. Jika mereka jatuh ke dalamnya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Bocah busuk, kamu masih terlalu muda untuk bisa mengancamku. Liu Qingtian pulih dan mencibir, mungkin gerombolan Devouring Spirit Bee memang tertarik oleh Anda. Namun, jelas bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka. Kabut hitam yang Anda lepaskan sebelumnya harus menjadi alasan mengapa Devouring Spirit Beast dengan gila-gilaan menyerang 3 makhluk roh bermutu tinggi, bukan? Mu Chen tersenyum. Namun, dia dikejutkan oleh mata tajam Liu Qingtian. Dia benar-benar telah melihat semua tindakan Mu Chen sebelumnya. Mu Chen, kamu memiliki putra yang baik. Liu Qingtian menatap Mu Feng dengan dingin. Hari ini, dia seharusnya bisa melukai wilayahmu. Namun, itu dirusak oleh seorang anak laki-laki. Ini membuatnya menahan amarahnya. Ohoho, terima kasih atas pujiannya. Mu Feng juga tersenyum dan berkata, Liu Qingtian, metode apa lagi yang kamu miliki? Apakah Anda akan mengambil tindakan sendiri? Itu hebat, sudah lama sejak saya mengalaminya. Mengapa kita tidak bertengkar? Petik 2. Mata Liu Qingtian suram. Meskipun dia sangat marah, dia mengerti bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melawan wilayahmu. Jika tidak, mereka akan menderita terlalu banyak kerugian dan tidak akan bisa mendapatkan Jiu Yu Sparrow. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bangga. Liu Qingtian berkata dengan dingin. Kemudian, dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin orang-orang wilayah Liu menuju bagian terdalam rawa hitam yang menakutkan. Saat ini, mereka tidak ingin membuang waktu lagi untuk menghentikan Mu Feng dan yang lainnya. Ini karena mereka tahu bahwa itu akan sia-sia. Ayo pergi, ikuti mereka dari dekat. Melihat ini, Mu Feng juga mengeluarkan teriakan dingin. Tubuhnya adalah yang pertama bergegas keluar. Dia membawa orang-orang wilayahmu dan mengikuti di belakang Liu Qingtian dan yang lainnya. Rencana sebelumnya wilayah Liu telah gagal. Sebaliknya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pasukanmu teritori. 2 kelompok orang, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat melewati rawa hitam yang menakutkan. Kali ini, Liu Qingtian dan yang lainnya menjadi lebih patuh. Mereka tidak berani menimbulkan masalah. Mereka takut akan terseret ke dalam kekacauan. Saat kedua kelompok orang itu bergerak dengan hati-hati, mereka tidak mengganggu hewan spiritual lainnya di sepanjang jalan. Setelah maju selama kurang lebih setengah jam. Saat kedua kelompok orang itu maju dengan hati-hati, lembah hitam mulai menghilang setelah kira-kira setengah jam. Garis pandang mereka secara bertahap melebar dan menjadi datar. Desir, Mu Feng dan yang lainnya bergegas keluar dari lembah dan muncul di lereng yang tinggi. Mata mereka terfokus saat mereka melihat ke depan. Apa yang muncul di depan mereka adalah baskom hitam besar. Tanah di sini sepertinya telah terbakar oleh api karena warnanya hangus. Tentu saja, yang paling mengejutkan Mu Feng dan yang lainnya bukanlah ini. Sebaliknya, itu adalah tulang putih yang memenuhi baskom. Tulang putih ini seharusnya adalah hewan spiritual berdasarkan ukurannya. Mereka memiliki postur gila saat mereka berlari ke depan. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik mereka, menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan diri. Mu Chen menatap tulang putih yang menutupi tanah dan menghirup udara dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa begitu banyak hewan spiritual mati? Dia perlahan mengangkat pandangannya dan melihat ke depannya. Kemudian, dia melihat di tengah cekungan, ada gunung berapi hitam besar yang menyembul keluar. Di puncak gunung berapi, terdapat daerah cekungan yang gelap. Itu seperti mulut iblis besar yang melahap segalanya. Di sini, mata Mu Chen menjadi serius. Adegan di depannya agak akrab. Dia bingung sejenak dan tiba-tiba teringat. Adegan di sini persis sama dengan yang terekam di potongan tembaga.
Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Mu Feng. Mereka bisa melihat sedikit kejutan dan kegembiraan di mata masing-masing. Jelaslah bahwa ini adalah tempat di mana Jiu Yu Sparrow berada. Ini juga tujuan mereka. Bab 60. Di dalam baskom hitam, angin sejuk bertiup melewatinya. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tampak sedikit bergetar. Adegan ini membuat semua orang merasa sedikit kedinginan di hati mereka. Ini adalah tempat Jiu Yu Sparrow berada. Di area ini, mata kedua kelompok orang itu berbinar. Tatapan mereka dipenuhi dengan keinginan dan hasrat saat mereka menatap gunung berapi hitam. Mata Liu Qingtian mendidih. Dia segera berbalik dan menatap Mu Feng, yang tidak jauh di belakangnya. Dia mencibir dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Tubuhnya seperti anak panah saat dia menyerbu ke arah gunung berapi. Di belakangnya, Liu Zong, Liu Ming, Liu Mubai dan yang lainnya segera mengikuti. Ayo pergi. Mu Feng mengeluarkan raungan yang dalam saat energi spiritual yang padat meletus dari tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi Radiant Flame Hawk raksasa. Flame Hawk mengepakkan sayapnya dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya api saat terbang keluar. Mu Feng melompat ke belakang Flame Dragon Hawk. Seorang pria dan elang bergegas keluar. Energi spiritual yang keras langsung memicu badai di udara. Huff. Ketika Liu Qingtian melihat Mu Feng bergegas mendekat, matanya menjadi dingin. Dia menjerit rendah dan cahaya perak melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, binatang perak besar muncul. Binatang itu berbentuk seperti kera raksasa. Namun, seluruh tubuhnya tertutup sisik perak. Di timbangan, sepertinya ada petir yang berkedip-kedip. Ketika meraung, itu benar-benar membawa semburan guntur. Ini adalah binatang skala petir. Mu Chen menatap binatang perak yang muncul di belakang Liu Qingtian dan sedikit terkejut. Ini adalah binatang spiritual yang kuat yang menempati peringkat ke-133 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun belum mencapai tingkat binatang spiritual peringkat surga, itu masih merupakan eksistensi puncak di antara hewan spiritual peringkat tinggi. Ledakan, Thunder Scalebis menginjak tanah dan bergegas keluar seperti sambaran petir. Itu membawa Liu Qingtian dan memblokir jalan Mu Feng. Haha, Liu Qingtian, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Kalau begitu biarkan aku melihat siapa di antara kita yang lebih meningkat dalam 1 tahun ini. Ketika Mu Feng melihat ini, dia tidak takut sama sekali. Dia tertawa keras dan Yan Long Eagle di bawah kakinya mengeluarkan tangisan yang dalam. Energi spiritual merah menyala yang ganas melesat ke arah Liu Qingtian. Bang! Kedua sosok kolosal itu bentrok dengan keras di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang keras menyebabkan beberapa tulang putih yang menakutkan hancur berkeping-keping. Karena penguasa wilayah-wilayah Mu dan wilayah Liu telah bergerak, pasukan dari kedua belah pihak secara alami tidak menahan diri. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat mereka meraung dan menyerbu ke depan. Serahkan Zhou Ye padaku. Tuan kedua dari wilayah Liu, Liu Zong, dengan muram memandang Zhou Ye, yang memimpin pasukan wilayah Mu saat mereka menyerang. Dengan teriakan dingin, lampu hijau gelap menyebar dan binatang besar yang agak ilusi terbentuk di belakangnya. Itu adalah kalajengking hijau gelap raksasa. Ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya. Jelas, itu beracun. Devil Jade Poison Scorpion, peringkat 204 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Mu Chen juga mengenali kalajengking hijau gelap raksasa. Dong, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Zhou Ye, yang berada di depan, juga mendengus dingin. Badak roh gunung bergerak dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi, seperti gunung kecil yang bergerak, dan dengan kejam menyerang Liu Zong. Bang! Pada akhirnya, kedua pihak benar-benar bentrok satu sama lain. Suara pertempuran juga memecah keheningan panjang di tempat ini. Energi spiritual kekerasan terus meledak saat niat membunuh memenuhi udara. Di bawah kedok Duan Wei dan yang lainnya, Mu Chen juga bertabrakan dengan pasukan dari wilayah Liu. Namun, dia dengan cepat menyerbu dan tidak berhenti. Tubuhnya seperti anak panah saat dia menyerbu ke arah puncak gunung berapi hitam. Mubai, hentikan dia. Liu Ming yang sedang bertarung dengan Duan Wei langsung berteriak saat melihat ini. Liu Mubai segera menganggukkan kepalanya, berbalik, dan dengan cepat mengejar Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar suara angin bertiup di belakangnya, dia meliriknya dari sudut matanya dan sedikit mengernyit. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat bersirkulasi dan mengalir ke kakinya, meningkatkan kecepatannya. Kamu ingin pergi. Melihat ini, Liu Mubai juga mendengus dingin dan juga meningkatkan kecepatannya saat dia mengejar Zhou Ye. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat melompati cekungan hitam dan mendekati gunung berapi hitam. Mereka memanjat dinding gunung yang curam seperti monyet yang gesit. Mu Chen, yang mendaki dengan cepat, tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang datang dari belakangnya. Dia segera menerkam ke depan dan menekan telapak tangannya ke tanah. Tubuhnya terlempar ke udara. Ding! Sebuah belati tajam dengan keras menusuk ke tempat Mu Chen berdiri dan langsung menembus batu vulkanik yang keras. Swosh swosh! Liu Mubai mengepalkan tangannya dan beberapa belati ditembakkan. Kali ini,
dia langsung menembak mereka di depan Mu Chen. Jelas bahwa dia ingin memaksa Mu Chen kembali. Ketika Mu Chen merasakan suara angin yang bertiup kencang, dia mengepalkan telapak tangannya dan beberapa segel spiritual dengan cepat muncul. Kemudian, mereka ditembakkan dan dengan cepat diintegrasikan ke udara. Siapa? Sinar cahaya muncul, menyebabkan udara terdistorsi dan fluktuasi energi spiritual. Rantai cahaya sinar energi spiritual ditembakkan dan memblokir semua belati yang masuk. Sementara dia mengatur arah spiritual kecil untuk bertahan dari serangan itu, Mu Chen tidak ingin membiarkan Liu Mubai memiliki waktu yang mudah. Dia melewati tumpukan batu vulkanik yang tajam dan berdiri di tanah dengan satu kaki. Kakinya yang lain menendang seperti angin puyuh. Batuan vulkanik yang tajam langsung melesat ke arah Liu Mubai, yang berada di belakangnya, dengan cara yang luar biasa. Bang! Ketika Liu Mubai melihat ini, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Energi spiritual merah menyala bercampur dengan embusan angin keras bersiul dan menghancurkan semua batu vulkanik yang ditembakkan ke arahnya. Namun, meski dia memblokir serangan itu, kecepatan Liu Mubai juga melambat. Dia memandang Mu Chen, yang memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri dengan cepat seperti monyet yang gesit. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatupkan giginya dan dengan cepat mengejar Mu Chen lagi. Keduanya melepaskan serangan dan penghalang mereka sendiri di sepanjang jalan. Apapun yang bisa digunakan oleh mereka. Adegan itu tampak sangat hidup. Namun, hanya mereka berdua yang bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Lagi pula, tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Swoosh! Setelah beberapa menit mengejar dan berlari, Mu Chen adalah orang pertama yang bergegas ke puncak gunung berapi hitam. Di puncak gunung berapi adalah kawah cekung. Namun, di dalamnya cukup gelap dan sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ledakan! Ketika tatapan Mu Chen menyapu ke arah kawah gunung berapi, ada lagi tinju angin keras yang datang dari belakangnya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Sosoknya langsung jatuh ke kawah gunung berapi. Liu Mubai dengan cepat mengejarnya. Ketika dia melihat Mu Chen bergegas ke kawah gunung berapi yang gelap, dia juga ragu sejenak. Namun, dia segera mengatupkan giginya dan mengikutinya. Keduanya dengan cepat meluncur ke kawah gunung berapi. Dengan ujung jari kaki, mereka dengan gesit mendarat di dasar kawah. Di dalam kawah gunung berapi, cahaya redup. Di mana-mana dipenuhi bebatuan vulkanik hitam dan gelap gulita. Tatapan Mu Chen dengan cepat menyapu. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak melihat jejak Jiu Yu Sparrow. Di sini, hanya ada banyak bebatuan hitam besar yang terbentuk akibat tumbukan gunung berapi. Liu Mubai, yang telah jatuh ke dalam kawah gunung berapi, tidak segera menyerang Mu Chen. Sebaliknya, dia juga memindai sekeliling. Jelas bahwa dia sedang mencari jejak Jiu Yu Sparrow. Saat mereka berdua mengamati sekeliling, ada keraguan di mata mereka. Mu Chen dengan erat merajut alisnya. Dia dengan hati-hati menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke dasar kawah gunung berapi. Namun, tatapannya terus mencari. Liu Mubai melirik Mu Chen dan juga mundur sedikit. Jelas bahwa dia memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Bagian bawah kawah gunung berapi itu tidak terlalu luas. Keduanya dengan cepat berjalan berkeliling, tetapi mereka masih tidak menemukan apapun. Ini menyebabkan keraguan di mata mereka menjadi lebih kuat. Mungkinkah apa yang tertulis di pelat tembaga itu salah? Mu Chen mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, tanpa sadar dia sudah berjalan ke tengah dasar gunung berapi. Di sekelilingnya, ada beberapa batu hitam besar yang tersapu oleh gunung berapi. Dia melihat bebatuan hitam besar ini, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia tak berdaya mendesah dalam hatinya. Saat dia hendak berbalik, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia mengepalkan tangan di lengan bajunya dan pelat tembaga kuno muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, pelat tembaga ini memancarkan panas yang lemah. Mungkinkah pelat tembaga ini bisa merasakan lokasi Jiu Yu Sparrow? Hati Mu Chen tergerak. Dia segera melirik Liu Mubai, yang masih mencari di tempat lain, tanpa mengedipkan mata. Kemudian, dia diam-diam bergerak menuju bebatuan hitam besar. Dia menyentuh batu hitam itu sepotong demi sepotong. Setelah beberapa saat, langkah kakinya berhenti. Matanya sedikit cerah saat dia melihat batu hitam besar di depannya. Saat dia berdiri di sana, pelat tembaga di tangannya menjadi sangat panas. Oke para pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.